Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat-sahabat Rohis, kembali lagi bersama podcast Rohis Talk, Rohis Check, 1, 2, 3, 4. Yeah. Ya, sebelum kita ke podcast ini akan ada pengumuman dulu. Insya Allah Forum Silaturahim Rohis DKM Bogor sudah membuka pendaftaran untuk pengurus tahun 2021 ya, buat tahun depan. Silakan buka alamat tinyurl.com/daftar FSRB21 atau mungkin kalau ejaan itu tinyurl.com/daftar FSRB21, semuanya digabung, semuanya huruf kecil ya. Jadi mohon diinfokan juga kepada teman-teman kelas 10 dan kelas 11-nya untuk bisa yang berminat untuk menjadi pengurus FSRB. Kita buat podcast gini ya, insya Allah gitu. Jadi bisa diinfokan dan silakan daftar ke link tersebut ya, tinggal diisi. Dan nanti insya Allah pendaftaran ini dibuka sampai tanggal 29 Desember ya, jadi sebulan dari 29 November sampai 29 Desember, seperti itu. Baik, untuk podcast Rohis Talk ini ada pertanyaan lagi ya. Jadi sekarang masih sesi Q&A Rohis. Sekarang pertanyaan dari Cikampek nih, jauh-jauh ke Bogor ya. Dari Alia SMA Negeri 2 Cikampek. Pertanyaannya, bagaimana caranya meyakinkan agar pembina Rohis percaya sama kita dan suka sama kita kalau kita pegang kepercayaan sebagai ketua di ekstrakurikuler Rohis, dan bisa terbuka sama kita kalau ada masalah di Rohis tersebut. Baik, itu mungkin ini tidak hanya di Cikampek juga, mungkin ada di kota-kota lain Kak Hafid ya. Mungkin bisa tolong dibahas, dijawab mungkin oleh Kak Hafid. Dikit ya. Dipersilakan. Ya, sebenarnya nanti di sesi berikutnya mungkin akan kita juga bagi ruang bagi yang punya pengalaman, mungkin ya dari teman-teman yang di Zoom juga boleh. Ketika punya pengalaman seperti ini mungkin bisa ditambahkan ya. Mungkin kita juga ada sedikit kurang begitu, jawabannya bisa ditambahkan sama teman-teman yang ada Zoom. Baik, teman-teman sahabat Rohis, di talk ke-10 ya. 10 ini Masya Allah ya. Pertanyaan yang sangat bagus begitu ya. Ini berarti digaris bawahi ya begitu. Ini ketidakpercayaan gitu ya. Kalau bahasa agamanya ketidaktikohan ya seorang pemimpin kepada anak buahnya, karena kita kan sebagai perpanjangan tangan dari pembina Rohis dan pembina wakaf kesiswaan ya. Jadi di bawah wakaf kesiswaan ada pembina OSIS, ada pembina Rohis begitu ya. Kurang percaya sama kita. Saya nggak tahu ya, ini kurang percayanya ketika baru atau sudah lama. Ya, kalau baru ya mungkin kita harus buktikan dulu begitu ya, harus kita buktikan dulu program-program atau kegiatan Rohis begitu yang ada begitu. Kalau sudah lama, nah ini jadi masalah. Biasanya pembina Rohis kalau sudah lama berarti ada sesuatu dari pengurus Rohis. Kalau baru kita wajar-wajar saja ya, ya. Kalau baru wajar-wajar saja karena belum melihat kerja kita, belum melihat kegiatan kita. Dan kita juga jangan baper ya, khawatir nanti kok ke kakak kelas mulu begitu ya. Berarti ada peran aktif kita di dalamnya untuk selalu pertama menyampaikan kepada pembina Rohis begitu ya setiap kegiatan yang akan kita lakukan. Pun sama halnya ketika pembina Rohis menanyakan sesuatu, itu harus segera direspon oleh kita. Fast respon, jangan low respon. Mungkin gara-gara tidak percaya juga ketika nanya begitu ya pembina Rohis, kita slow respon begitu ya, tidak fast respon. Jadi ketika bertanya silakan pembina Rohis teman-teman untuk langsung menjawabnya supaya ada rasa trust begitu, kepercayaan bahwa pembina Rohis ini benar-benar loh begitu. Kalau di awal-awal kepengurusan itu kita maklumi begitu ya, kita maklumi karena pembina Rohis juga belum percaya sebenarnya karena kita belum melakukan kegiatan apapun gitu. Jadi nanyanya mungkin ke kakak kelas dan kita jangan baper, terus kontak, terus komunikasi begitu. Sambil memperkenalkan diri tentunya apa ya? Kalau saya misalkan pengurus baru nih,
dari sekbid, dari divisi atau departemen berapa begitu Pak atau Bu begitu ya, boleh minta sarannya terkait kegiatan kami, kan enak begitu dikomunikasikan. Insya Allah lambat laun pembina rohis tersebut mengenal kita, siapa sih misalkan kita begitu ya, dari departemen mana. Jadi sering-sering komunikasi dengan pembina rohis, tentunya di waktu-waktu yang memang enak untuk berkomunikasi, jangan malam hari gitu ya, atau mau tidur setengah 12 nah itu makin menghilangkan kepercayaan begitu teman-teman. Jadi intinya pertama, perbaiki pola komunikasi kita dengan dengan pembina rohis. Sering komunikasi, ada kegiatan apapun silahkan komunikasi, termasuk fast respon ketika pembina rohis menanyakan sesuatu. Jadi intinya pola komunikasi diperbaiki teman-teman. Mungkin ada pola komunikasi yang buntu sama angkatan kita dibandingkan angkatan kakak kelas kita ya, atau nggak tahu juga nyamannya di mana juga ya pembina rohis dengan kakak kelas. Tapi insya Allah sih ketika kita memperbaiki komunikasi, pola komunikasi, pembina rohis juga akan percaya sepenuhnya dengan kita begitu. Kesatu itu. Kedua, buktikan kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan rohis, program-program rohis, apalagi di masa pandemi ini begitu ya. Di masa pandemi ini misalkan ada link YouTube dari rohis ya, ngaji bareng, ajak tuh pembina rohis, ajak berpartisipasi ya. Kemudian ada kajian apa begitu ya, ajak juga pembina rohis kalau perlu sesuai dengan core competence dari pembina rohis. Misalnya pembina rohisnya biasanya guru agama ya kalau pembina rohis. Nah guru pertama dia aja dulu yang isi kajiannya begitu ya, tentang apa begitu ya, beliau dulu yang isi. Jadi berikan ruang untuk pembina rohis supaya ruang tersebut bisa memberikan kepercayaan buat kita sebagai pengurus, kepada kita, mohon maaf bukan buat kita, kepada kita sebagai pengurus begitu. Jadi 2 poin ya tadi, pola komunikasi pertama, kedua tadi libatkan partisipasi begitu ya, aktif dengan pembina rohis, baik itu ketika ada acara libatkan pembina rohis ya, ajak, minimal diajak, berikan ruang untuk sambutan lah begitu ya. Insya Allah akan terbangun trust atau kepercayaan dari pembina rohis tersebut. Kemudian panjang soalnya ini ya, dan bisa terbuka sama kita kalau ada masalah di rohis tersebut. Ya kita juga terbuka ya, terbuka dengan pembina rohis begitu. Kalau ada masalah apapun, curhat langsung ke pembina rohis. Itu mungkin sedikit dari saya. Ada tambahan mungkin dari Kak Fatim atau apa ya? Ya, dari Kak Fatim mungkin ada tambahan. Ya, tambahan ya. Jadi mungkin kurang lebih mirip-mirip ya sama yang tadi sudah disampaikan oleh Kak Hafid. Jadi dekati pembina dengan menunjukkan kerja-kerja kita yang bagus. Jadi walaupun misalnya kita belum diminta laporan nih, misalnya belum ditanyain hasil kerja kita seperti apa ya, kita inisiatif gitu, melaporkan hasil kerja kita, melaporkan kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya masih nggak ada clue juga gimana nih cara menghadapi pembina, mungkin bisa konsultasi dengan alumni. Kira-kira tipsnya gimana sih untuk menghadapi pembina ini gitu. Karena kan pasti alumni sudah punya pengalaman ya, seperti itu. Kemudian mungkin yang terakhir, tetap jalin silaturahim kepada pembina. Misalnya sebulan sekali kunjungi rumahnya bersama dengan BPH atau misalnya dengan anggota rohis yang lain, supaya tetap terjalin nih hubungan silaturahim antara rohis dengan pembinanya. Itu aja PH dari saya. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Jadi itu ya buat siapa, Alia ya dari SMA 2 Cikampek ya, semoga bisa menjalin hubungan baik dengan pembina rohisnya gitu ya, dengan wakasek di sekolahnya, sekaligus mungkin sama kepala sekolahnya juga gitu ya. Gitu. Jadi tadi pertama libatkan beliau di setiap kegiatan-kegiatan kita gitu ya. Bahkan kalau sekolah sih mungkin akan bisa lulus juga ya, kalau misalnya kita punya prestasi gitu ya. Kalau kita berprestasi, misalnya ada lomba-lomba, terus anak rohis ikutan, insya Allah itu bisa menjadi nilai plus di mata sekolah gitu ya, termasuk di mata pembina rohis kita gitu. Apalagi kalau di kelas kita juga juara kelas gitu ya, ranking 1, masih ada ranking-rankingannya. Pintar gak tuh?
lagi kan bingung ya. Ya udah ada aja. Kuis tuh pintar gak tuh? Kuis itu ya di Trans TV ya. Aduh. Gitu. Jadi dia semakin membangun hubungan baik dengan pembina Rohis kita gitu. Jadi makanya jangan menyerah gitu ya untuk terus membangun hubungan baik dengan pembina Rohis. Ya. Insya Allah mereka adalah ibu atau bapak kita gitu ya di Rohis ini, jangan ditinggalkan. Justru kita harus semakin dekat dengan apalagi diacu kan. Aduh gitu. Jadi seperti itu mungkin. Kak Hafid ada terakhir? Udah cukup ya dari Kak Fatim? Tambahan? Cukup ya. Insya Allah dengan terjawab sudah pertanyaan dari Alia tadi, maka berakhir sudah podcast Rohis Talk ke 10 ya? Iya, betul. Episode 10 kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pengurus Rohis di Kota Bogor untuk daftar FSRB ya di tinyurl.com/daftar FSRB 21. Ya, dengan gitu kita cukupkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.